Nah, hari ini kita sudah mengundang nih narasumber untuk membahas tadi ya bagaimana mengenali permasalahan belajar anak. Sudah hadir narasumber kita ya, Mbak Wina Julianingsih, MC psikolog. Nah, beliau ini adalah salah seorang tim psikolog dari Trides Education gitu ya. Nah, lebih banyak berkecimpung terutama Mbak Wina di sekolah ya, Mbak Win ya, di Iya Sekolah Tridaya betul, Tunas Teh. Bangsa. Iya, terima kasih Mbak Wina. Kemudian ada Mbak Nadira, kita sapa dulu. Halo Mbak Nadira. Assalamualaikum Teh. Halo Iya, kakak-kakak semua. waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Untuk di sesi kita kali ini itu, kita akan membahas mengenai permasalahan belajar yang mungkin biasa ditemui oleh teman-teman. Nah, bagaimana kira-kira strategi efektifnya, kemudian indikator-indikator anak-anak yang sulit belajar itu seperti apa sih, begitu ya? Karakteristik permasalahan anak dan juga milestone atau tahap tugas perkembangan setiap jenjang ya, dari usia SD, SMP, dan SMA. Nah, yang pertama, permasalahan belajar anak ini tentang learning disabilities. Ya, di sini ada learning disabilities itu merupakan gangguan yang memengaruhi seorang untuk memiliki kemampuan dalam memahami atau menggunakan bahasa lisan dan tulisan, perhitungan matematika, koordinasi gerakan, dan mengerahkan perhatian. Nah, learning disabilities ini sebenarnya ada tiga yang populer itu. Yang pertama adalah disleksia, yang kedua adalah diskalkulia, yang ketiga adalah disgrafia. Kalau disleksia itu adalah kesulitan belajar spesifik pada membaca gitu. Jadi mungkin ciri-cirinya lebih ke sering ini disleksia ini biasanya terdeteksi ketika anak sudah bukan usia di jenjang kelas 3 SD. Nah, karena kan mungkin kelas 1, kelas 2 mungkin anak masih belum bisa baca ya, mungkin karena memang tahapan perkembangannya belum. Tapi kalau di kelas 3 SD itu anak sudah harus bisa membaca. Sehingga ketika ada terlihat anak ini di usia kelas 3 SD belum bisa membaca, kita sudah harus mulai curiga, ya. Biasanya ciri-cirinya itu eh, belum bisa membaca, membacanya tidak lancar gitu ya, itu bisa terdeteksi dari kelas 3 SD. Apalagi udah kelas 4 kelas 5 SD belum bisa baca, itu perlu langsung kita curiga dan kita arahkan ke psikolog untuk pengetesan atau psikotes lebih lanjut ya, untuk menegakkan diagnosanya betul atau tidak disleksi gitu ya. Biasanya juga kalau menulis hilang-hilang huruf gitu ya, atau tertukar-tukar hurufnya gitu ya. Misalnya yang tertulis itu ibu, ibu, tapi dibaca oleh anak atau individu yang punya disleksia itu bisa jadi ubi, atau bui, atau biu gitu. Padahal sudah jelas kan urutannya I, B, dan U. Nah, kayak gitu. Biasanya cirinya. Atau hilang-hilang huruf di tulisannya gitu. Misalnya harusnya yang YANG, tapi yang ditulis YAG aja, N-nya hilang. Nah, itu kita harus mulai curiga dan itu biasanya konsisten gitu. Selalu ketika dia didikte gitu ya, selalu ada tulisan-tulisan yang bilangnya hilang hurufnya atau tidak sesuai urutannya gitu ya. Ada mungkin saya cerita, ada satu klien saat itu dia konsisten ketika menulis Cimahi itu Cimahi. Tapi ketika saya suruh baca, ini bacanya apa? Cimahi. Tapi su- saya suruh lagi, coba tulis Cimahi. Dia konsisten, Cimahi gitu. Cimahi. Coba dibaca lagi, Cimahi. Itu eh, sudah kita curiga ya bahwa ini sepertinya disleksi. Ada juga diskalkulia. Ini kesulitan dalam perhitungan ya. Biasanya konsep besar kecil gitu ya, urutan angka itu dia belum paham. Terus selanjutnya juga ada diskalkulia. Biasanya ini dalam
kesulitan dalam menulis. Nah, ini tadi kaitannya dengan koordinasi gerakan gitu ya, kanan kiri. Nah, tadi juga disleksia juga seperti itu ya, biasanya bingung dia kanan dan kiri. Huruf B kecil, P kecil, Q kecil, U dan N, W dan M. Nah, huruf-huruf itu masih sulit untuk membedakannya, jadi masih sering tertukar. Nah, itu biasanya eh, masuk ke dalam kategori learning disabilities gitu ya. Tapi kita tidak bisa langsung diagnosa sepertinya ini disleksia, sepertinya ini, karena ada kasus-kasus yang memang hanya di kesulitan belajar spesifik saja, tapi tidak sampai disleksia, disgrafia, diskalkulia. Karena kalau hanya tadi kesulitan belajar spesifik, belajar membaca, menulis atau berhitung itu hanya di proses belajarnya aja. Tapi ketika dilakukan scan otak itu tidak ada Ini kan ada eh, satu. perbedaan, karena biasanya kalau yang disleksia itu Rumahnya memang jauh ada hampir soalnya. sama seperti ABK yang lainnya gitu, ada yang berbeda dari keterhubungan di otaknya tuh kayak impuls-impulsnya gitu. Kalau di scan itu kan misalnya yang anak ADHD itu area yang berwarna merahnya yang mendominan gitu ya, atau misalnya area hijaunya yang mendominan. Nah, itu yang disleksia juga seperti itu. Jadi untuk menegakkan diagnosa itu memang psikolog itu tidak di satu hanya psikolog saja begitu ya untuk mengarahkan diagnosa atau menegakkan diagnosa tertentu tidak, tapi memang eh, perlu eh, ahli lain atau profesional lain seperti dokter syaraf, gitu ya, dokter anak, dokter tumbuh kembang. Selanjutnya mungkin itu untuk learning disabilities. Nah, selanjutnya ini ADHD. Sebenarnya mungkin ini teman-teman boleh bisa sambil baca ya, saya menjelaskan secara garis besarnya. ADHD ini lebih banyak atau lebih sering akan kita temui ya di kehidupan karena memang banyak karakteristiknya gitu ya yang tapi memang kembali lagi tadi diagnosa itu tidak bisa kita self-diagnose ya. Jadi kita yang mendiagnosa sendiri tidak, itu perlu kita ada pemeriksaan lebih lanjut gitu ya, benar tidak dalam proses persepsinya, dalam observasi yang kita amati perilakunya. Tapi ciri-cirinya biasanya ADHD itu yang sangat utama adalah kesulitan untuk mengarahkan perhatiannya atau fokus gitu. Dia akan karakteristiknya sulit sekali untuk bertahan memusatkan matanya pada tugas yang sedang dia kerjakan. Atau juga duduk diam gitu ya dalam waktu 10 menit itu effort yang luar biasa gitu, terutama di anak-anak. Dan ini biasanya mulai bisa kita curiga ketika anak itu usia 6 tahun. Gitu ya. Mungkin ada di DSM ya, biasanya dari 6 atau lebih gejalanya, kemudian eh, karakteristik usianya itu biasanya muncul. Jadi kalau anak-anak nggak bisa fokus, nggak bisa diam, berarti termasuk ADHD? Enggak, karena belum belum memenuhi persyaratan di DSM gitu ya. Jadi kalau misalnya usia 3-4 tahun tapi gak bisa diem ya karena itu memang kebutuhannya masih besar untuk bergerak ya. Bukan berarti bahwa anak itu ADHD, enggak. Jadi kita lihat kembali ini ada acuannya. Jadi buku pegangan itu bisa teman-teman sambil baca dan pelajari untuk masuk kemana ya kategorinya. Kalau tidak ada atau misalnya dari DSM ini harus memenuhi 6 gejala dari beberapa gejala. Oh, anak ini hanya 3 atau 4, berarti bukan termasuk ke ADHD. Hanya perilakunya saja gitu ya. Atau yang tadi sama Teh Yuni mungkin sudah dibahas bahwa itu masuknya hanya gray area gitu. Jadi eh, ada stimulasi yang perlu diberikan kepada anak-anak yang gray area ini. Begitu ya teman-teman. Jadi bukan berarti bahwa ABK gitu ya. Kalau misalnya yang ABK itu karena bukan penyakit gitu ya, jadi akan selamanya ADHD ya ADHD. Sampai dewasa pun akan ADHD gitu. Yang disleksia ya sampai dewasa pun akan disleksia gitu. Tapi yang gray area ini sebenarnya
normal sama seperti kita, tapi yang ditampilkan seperti yang ADHD. Ternyata bukan, berarti itu masuknya gray karena mungkin tidak memenuhi ya syarat-syarat atau indikator-indikator yang ada di DSM. Tuh. Nah, sehingga apa upayanya? Kalau misalnya yang gray itu berarti sama kayak penyakit, bisa diobati dengan apa? Stimulasi tambahan, latihan gitu ya, terapi itu yang bisa dilakukan. Sehingga mungkin nanti ketika teman-teman mendapati anak-anak yang ada nih simptom-simptomnya atau indikator-indikatornya, lihat lagi apakah betul ini ADHD atau enggak, curiga nih. Oke, langsung ke pihak psikoeducation untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu untuk menegakkan diagnosa gitu ya. Jadi untuk yang utama itu adalah ADHD itu kan attention deficit tadi ya, fokus perhatian dan hyperactivity disorder dan hiperaktif biasanya ya tadi ya eh, dia bergeraknya lebih banyak dan tanpa tujuan tuh. Jadi kayak lari-lari, nggak tahu lari-lari itu untuk apa tujuannya kan kalau misalnya kita lari karena misalnya dikejar apa, dikejar waktu atau mau ngambil sesuatu cepet-cepet gitu ya, itu kan ada tujuannya. Nah kalau anak ADHD bergeraknya tanpa tujuan dan biasanya impulsif, melakukan gerak-gerakan yang spontan gitu. Tiba-tiba lagi jalan, menyentuh temennya gitu ya, ngambil sepatu, lempar apa, itu tuh secara spontan saja, secara tiba-tiba saja mereka melakukan hal-hal tersebut gitu. Saya lagi belajar nih gini ya, coba dengarkan Miss ya, Miss akan bercerita, tiba-tiba dia pergi, ngambil mainan temennya. Padahal temennya lagi main, nggak minta izin, nggak apa, terus dilempar mainannya. Nah, itu ciri-cirinya biasanya yang ada tuh ya. Terus secara garis besar mengenai ADHD. Nah, ada tiga kategori untuk ADHD itu ada tipe kombinasi ya, di mana dia itu ADHD fit gitu ya. Jadi tidak fokus iya, hiperaktif juga iya. Ada juga yang eh, dominannya adalah di tidak fokus. Nah, biasanya ini lebih ke namanya ADD atau attention deficit disorder aja tanpa hiperaktif. Jadi dia susah fokus, ada gangguan sedikit teralih gitu. Ada suara sedikit teralih. Ada yang lewat di depannya gitu ya, misalnya di kaca itu apa, suara apa yang bergerak. Nah, itu biasanya lebih ke fokusnya. Biasanya ADD atau gangguan pemusatan perhatian saja GPP kalau bahasa Indonesia. Selanjutnya ada juga yang dominannya adalah hyperaktif dan impulsif tadi ya. Bahwa dia hiperaktif dan juga impulsif. Sering melakukan gerakan yang tiba-tiba spontan. Selanjutnya ini ada intellectual deficit. Nah, intellectual deficit ini kalau dulu itu namanya MR, mental retardasi gitu ya. Biasanya suka kalau di SLB ya, maaf yang tunagrahita. Nah, mental retardasi hanya saja sekarang sudah dirubah namanya menjadi intellectual deficit. Jadi ada defisit ya intellectual deficit. Jadi gini ya, mungkin asosiasinya itu adalah kapasitas kayak wadah aqua ya. Wadah aqua itu rata-rata yang biasa kita beli itu 600 mili. Nah, itu kita asosiasikan itu adalah eh, kapasitas kecerdasan orang normal di 600 mili. Nah, ada juga kan yang orang yang jenius, yang superior kecerdasannya, berarti yang wadah aquanya yang di 1,5 liter. Atau mungkin yang jenius itu di wadah aqua galon gitu ya misalnya. Ada juga yang justru kapasitasnya itu di wadah aqua atau air mineral hanya 200 mili gitu ya atau di 350 mili. Jadi itu wadahnya ya. Jadi setiap individu itu berbeda-beda kapasitas kecerdasannya. Wadah aquanya itu beda-beda teman-teman.
gitu. Ada yang normal 600 mili, ada yang tadi 1,5 liter gitu ya, yang memang superior. Ada juga yang jenius, mungkin aqua galon gitu ya, kapasitas kecerdasannya itu. Ada juga yang memang kapasitasnya hanya 200 mili atau 350 mili gitu. Nah, itu tuh tidak bisa kita eh, ubah supaya jadi 600 mili karena itu tuh lahiriah ya. Jadi ciptaan Allahnya seperti itu sama seperti misalnya mata saya besar nih, bulat, ya begitu. Tidak bisa diubah gitu ya. Atau mata saya sipit gitu ya. Tapi pengen besar ya bisa sih operasi plastik ya. Tapi kalau otak tuh kan tidak bisa gitu ya, berbeda. Itu kapasitasnya. Sehingga ketika gitu ya, ada anak yang memang kapasitas kecerdasannya tidak besar, tapi kita ingin membuat dia supaya jadi 600 mili. Wadah aquanya 200 mili. Kita kasihnya sama seperti anak normal 600 mili. Airnya cukup tidak? Tidak ya, gitu. Jadi akan mudal gitu istilahnya. Akan keluar lagi. Yang kita bisa upayakan adalah mengoptimalkannya, memenuhkan isi airnya si yang 350 mili ini. Inilah yang terjadi di anak-anak yang punya intellectual deficit karena kapasitas otaknya ya volume otaknya memang tidak besar, kapasitas kecerdasannya kecil sehingga tidak hanya dalam proses belajar saja yang kesulitan, dalam kehidupan sehari-harinya juga biasanya ada permasalahan gitu ya dari dia memahami situasi sosial gitu ya. Mungkin teman-teman sedikit banyak mungkin tahu mengenai anak-anak tuna di SLB gitu ya, tunagrahita. Kalau misalnya yang sudah puber gitu ya, karena itu kan lahiriah ya puber itu misalnya dia suka sama seseorang karena dia tidak tahu misalnya tiba-tiba buka baju gitu ya. Karena dia tidak paham mengenai norma sosial. Kita mau mengajarkan bisa, bisa, tapi itu tuh lebih ke praktikal, tidak bisa secara teoritis gitu ya, nggak akan nyampe, nggak akan sampai gitu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak mungkin yang ditemui eh, kan kalau dari hasil psikotes itu juga kapasitas kecerdasan Ananda berada di rata-rata berarti 600 mili itu kalau rata-rata gitu ya, atau di bawah rata-rata berarti nggak 600 mili nih, mungkin 500 mili atau 495 mili gitu ya. Itu berarti memang ketika kita memberikan upaya untuk supaya pembelajaran sama seperti anak normal itu ada kesulitan, perlu diulang-ulang gitu ya. Mungkin ini kaitannya dengan slow learner ya. Sekalian saya bahas supaya sekaligus dengan slow learner. Nah, kalau slow learner itu tidak sampai defisit intelektualnya, tapi kapasitasnya memang di bawah rata-rata gitu ya. Nah, ini biasanya kan kalau IQ normal itu adalah rentang antara 90 sampai 110 gitu ya. Jadi kalau misalnya IQ-nya 98 normal, kalau 105 normal rata-rata gitu ya. Tapi kalau IQ-nya 85 berarti masuknya ke di bawah rata-rata. Biasanya karakteristiknya jadi slow learner. Sama seperti ini ya namanya slow learner. Jadi proses belajarnya yang lambat tapi bisa diupayakan gitu ya, seperti orang seperti yang rata-rata gitu. Kalau yang slow learner walaupun memang kalau slow learnernya batas bawah banget, borderline banget gitu ya, batas ambang di 70 memang upayanya lebih besar, atau ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa dikuasai gitu ya. Mengingat sesuatu itu sulit ya, apalagi yang deficit disorder ya, maaf, defisit intelektual gitu. Jelas itu akan sangat sulit. Misalnya kemarin itu kan sudah dibahas, kok lupa lagi anak-anak normal aja. Lupa apalagi yang slow learner atau ID, teman-teman gitu. Biasanya kan lebih sulit lagi kalau yang intellectual deficit ya. Kalau slow learner itu masih bisa diupayakan untuk diulang-ulang terus. Biasanya digunakan media-media yang lebih konkret
yang lebih praktis gitu ya, yang bisa dia alami dan hayati langsung, pegang langsung. Nah, biasanya itu akan lebih ingat, lebih nempel gitu di dalam ingatannya gitu. Nah, satu lagi yang karakteristik yang berkebutuhan itu adalah ASD atau Autism Spectrum Disorder ya. Ini tuh autis, tapi sepertinya untuk yang di bimbel itu mungkin jarang ya yang ada yang ASD gitu ya. Kecuali mungkin di sekolah ya. Kalau di sekolah ada, kalau di bimbel mungkin jarangnya ditemui em, karakteristik anak-anak dengan ASD. Tapi yang utamanya anak autis itu atau ASD ini biasanya ada permasalahan di sosial ya dan komunikasi. Jadi kurang ada interaksi timbal baliknya gitu ya. Ketika dia bisa menjawab tapi pandangan matanya kosong tadi, jadi tidak kalau ininya tune in gitu ya, tidak fokus ke kita gitu. Kadang seperti tidak bermakna gitu interaksi timbal baliknya. Kemudian yaitu ya komunikasi, interaksi sosial. Terkadang juga kalau yang spektrumnya cukup parah itu biasanya dia sama sekali sering kali tantrum ketika ada suara yang bising, overstimulasi bagi dia gitu ya. Kayak suara ketukan meja aja mungkin kata kita sih biasa-biasa aja. Tapi bagi anak yang ASD itu tuh sangat mengganggu gitu sehingga seringkali menutup telinga gitu ya. Kalau misalnya di keramaian, di mall, itu anak SD biasanya tantrum, teriak-teriak gitu ya, seperti itu karena dia itu eh, kayak sangat bising gitu, sangat bising. Stimulasinya banyak banget, suara ini terdengar, yang mungkin bagi anak atau yang orang biasa aja gitu ya, suara gitu ya terdengarnya biasa aja, tapi buat anak SD itu sangat mengganggu sehingga dia harus menstimulasi dirinya supaya stimulasi-stimulasi dari luar itu tidak terlalu dia terima gitu ya. Jadi sering kali ada clapping gitu ya, ada menstimulasi dirinya sendiri gitu ya. Itu tuh biasanya ciri khas dari ASD. Saya bahas sedikit tentang motivasi, lebih spesifiknya motivasi belajar gitu ya. Jadi motivasi belajar itu teman-teman sudah tahu, saya yakin, tentang motivasi itu adalah dorongan ya. Di mana dorongannya itu ada yang internal, ada yang eksternal gitu ya. Motivasi belajar itu akan lebih berpengaruh dampaknya ketika motivasi itu datang dari diri sendiri. Nah, bagaimana bisa ada motivasi dari diri sendiri? Ini banyak hal ya yang bisa terpengaruh. Nah, biasanya hal ini akan meningkatkan pemahaman individu itu sendiri ya atau anak itu sendiri gitu ketika memang datangnya dari diri sendiri. Beda lagi kalau dorongan belajar dari luar. Kalau dari luar memang tidak berpengaruh, berpengaruh. Hanya saja tidak sesignifikan ketika motivasi itu memang muncul dari diri sendiri. Itu bisa seperti tadi ya, ini ada di sini seperti tadi, oh faktor luarnya karena lagi eh, pengen dinotis nih sama keras gitu ya, kalau misalnya anak-anak remaja gitu ya, atau karena ingin dapat hadiah liburan ke luar negeri sama orang tua gitu ya, itu adalah faktor luar sebenarnya. Nah, selanjutnya ada tiga kebutuhan ya psikologis dasar untuk meningkatkan motivasi belajar sebenarnya. Jadi tidak hanya untuk anak-anak saja ya, ini juga buat teman-teman juga bisa gitu ya. Ada tiga hal. Yang pertama adalah autonomi, gitu ya. Di mana siswa itu pada dasarnya merasa memiliki kontrol atas proses belajarnya. Jadi otonomi itu independen, kayak mandiri gitu ya, bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi nahkodanya, supirnya adalah kita sendiri. Dan itu adalah dasarnya ya, atau kebutuhan yang pertama dari secara psikologis itu adalah otonomi. Di mana eh, seorang individu itu bisa mengarahkan dirinya untuk, oh aku eh, pergi dari rumah itu kemana? Ke sekolah kah? Atau mabal kah? Gitu ya? Atau pulang dari sekolah itu apakah aku mau belajar kah? Atau kerkong? Atau bimbel? Atau nongkrong? Atau main games?
atau scroll TikTok atau apa. Nah, itu yang menggerakkan gitu ya, itu adalah otonomi. Menggerakkannya secara sadar gitu ya, kontrolnya terhadap proses belajar gitu ya. Aku tahu aku harus belajar tapi nanti dulu lah. Nah, itu kontrolnya berarti tidak konsisten, tidak stabil ya, dan tidak mengarah ke proses belajar. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Siswa merasa mampu dan percaya diri dalam menyelesaikan tugas akademik. Ini kaitannya dengan self-efficacy ya. Self-efficacy itu atau efikasi diri adalah perasaan bahwa individu itu mampu, diri kita itu mampu. Jadi percaya diri. Ketika anak merasa bahwa dia tidak mampu, otomatis dia, "Ah, aku nggak bisa." Sangat jelas motivasinya tidak ada. Sehingga bagaimana gitu ya, kita membantu individu untuk meningkatkan kompetensinya. Kompetensi belajar itu bukan hanya menguasai materi pelajaran saja ya, tapi mampu untuk fokus. Fokus itu ketika mampu memusatkan perhatian, ya, itu fokus. Dan konsentrasi. Nah, beda kalau fokus itu tadi perhatian, kalau konsentrasi itu memusatkan pikiran. Nah, kalau fokus memusatkan perhatian, kalau konsentrasi itu memusatkan pikiran. Kita fokus perhatiannya pada buku, tapi konsentrasi kita, pikiran kita kemana-mana. Itu beda gitu dengan fokus. Bisa fokus, bisa. Konsentrasinya bisa tidak? Kadang tidak bisa. Nah, itu yang kita bisa latih ya. Nanti mungkin lebih dibahas oleh Mbak Nadira ya. Selanjutnya adalah keterhubungan. Bagaimana siswa merasa diterima dan didukung dalam lingkungan belajarnya. Ini berarti dengan faktor eksternal ya. Didukung tidak, ada tidak fasilitas belajarnya. Waktu untuk belajar. Istirahatnya cukup tidak? Ya, kalau anak-anak kan harus 7 sampai 8 jam. Kalau remaja harus berapa jam gitu ya. Cukup tidak? Oh, enggak, tidurnya malam soalnya main HP. Nah, berarti lingkungannya mendukung tidak untuk proses belajar? Tidak, karena kalau misalnya di psikologi itu ada hierarki kebutuhan ya. Jadi akan aktualisasi seorang individu ketika kebutuhan dari dasarnya sudah terpenuhi. Kebutuhan yang dasar sekali apa? Istirahat, makan, minum, merasa aman. Itu harus terpenuhi dulu gitu. Nah, itulah peran lingkungan ya gitu ya untuk mengkondisikan anaknya untuk oh waktunya tidur ya tidur. Berarti fasilitas gadgetnya, device-nya diambil dulu untuk tidur supaya istirahatnya cukup. Karena kalau istirahatnya kurang, ngantuk nih. Kalau ngantuk fokus nggak? Nggak. Jadi bisa konsentrasi nggak kalau fokus? Kalau nggak fokus, nggak bisa. Gitu ya. Syaratnya konsentrasi itu harus fokus dulu. Kalau misalnya udah nggak fokus, ya bagaimana bisa konsentrasi gitu ya. Gimana bisa fokus? Ya tadi, kebutuhan dasarnya harus terpenuhi dulu. Ya, jadi bagaimana bisa diterima di lingkungan. Oh, diterima itu seperti apa? Didukung gitu ya. Ada yang sulitnya sebelah mana? Kamu nggak ngertinya tuh materi yang mananya? Apanya yang kamu nggak ngerti itu gitu ya? Bagian rumusnya atau penjelasannya atau konsep teorinya atau apanya yang kamu belum paham? Oh, kamu belum hafal ya konsep teorinya. Oke, kamu hafal dulu. Setelah kamu hafal, kamu pahami misalnya. Nah, itu yang step-stepnya. Itu adalah bentuk dukungan gitu ya, yang salah satunya bisa kita upayakan. Selanjutnya, ini faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Tadi ada internal, ada eksternal gitu ya. Yang pertama adalah minat dan bakat. Kalau sudah dilakukan nih tes minat bakat, kan ada ya minatnya, minat dan bakat. Minat itu kan ketertarikan ya. Ketika kita senang melakukan sesuatu, kita tertarik pada suatu hal, itu adalah minat. Nah, bakat itu adalah ketika kita melakukan sesuatu dan kita mudah menguasainya, mudah memahaminya, itu biasanya bakat gitu ya. Anak-anak normal tuh misalnya minat nih aku main piano, aku bisa belajar piano 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, itu minat, senang
ke main piano. Tapi yang berbakat nih, dia hanya belajar 1 bulan saja, tapi sudah menguasainya atau sudah lancar. Nah, itu dibakat gitu. Jadi mungkin saja kita minat tapi nggak ada bakat gitu ya. Nah, itu minat bakat ya. Kemudian kebutuhan dan tujuan pribadi. Tadi ada kebutuhan dan tujuannya tidak? Gitu ya. Nah, jadi faktor internal itu yang tadi saya bilang akan lebih berpengaruh dan berimpact besar terhadap motivasi itu adalah dari diri sendiri. Ini tujuan pribadinya ada nggak? Target belajarnya ada tidak? Gitu ya. Karena begini, eh, ini tuh dibentuk dari kecil, gitu ya. Dulu kita kecil, supaya bisa merangkak itu, mungkin orang tua kita menyimpan mainan di depan. Terus supaya kita bisa mengambil mainan itu, kita berusaha kan, entah ngesot lah, entah guling-guling, entah merangkak gitu ya, sampai bisa mengambil mainan itu, gitu ya. Jadinya menstimulasi, itu ada motivasi kan, bayi itu atau ya bayi itu untuk bisa merangkak. Kemudian disimpan tim misalnya mainannya di dinding gitu ya di atas supaya anaknya bisa berdiri. Bagaimana anak itu bisa mengupayakan tubuhnya untuk bergerak, untuk kuat, itu motivasi. Nah, itu tuh dari kecil sebenarnya gitu ya sudah dibuat target gitu. Kemudian oh mau kemana? Mau main-mainan? Boleh, tapi makan dulu ya. Apa dulu? Jadi itu tuh dipersyaratkan. Ketika ingin sesuatu gitu ya, orang tua mengarahkannya agar anaknya effort nggak? Anaknya itu usaha tidak gitu untuk mencapai tujuan itu. Itu untuk mendorong ya anak itu oh iya ya ketika ada sesuatu yang ingin dicapai aku harus ada usaha. Nah, itu ditanamkan tidak oleh lingkungan individu itu gitu. Ketika mohon maaf nih misalnya biasanya dilayani gitu ya. Oh makan disuapin gitu ya. Aku lapar. Oh iya, mama masak disuapin kenyang. Tidak ada upaya untuk dia, ya mungkin kalau masak oleh mama ya, tapi dia ngambil piring, ngambil makanannya, menyuapi makanannya sendiri, gitu ya, itu akan berbeda, gitu ya. Bahkan sampai sudah perguruan tinggi pun, gitu ya, sangat terlihat nih yang eh, selalu gitu ya difasilitasi gitu ya selalu dilayani gitu kurang gitu motivasinya kurang effortnya jadi ini memang mau tidak mau memang kita tidak bisa merubah ini memang di lingkungan terdekat sekali di keluarga untuk menumbuhkan motivasi dari diri sendiri itu. Selanjutnya tadi kepercayaan diri dan efikasi diri ya, bagaimana anak itu merasa mampu bahwa oh aku dulu pernah kok berhasil melakukan atau menaklukkan tantangan ini berarti ketika ada tantangan baru aku juga bisa gitu ya ketika aku harus mempelajari materi pelajaran baru waktu di SD juga kan aku awalnya nggak bisa tapi aku bisa ujung-ujungnya karena aku belajar berarti ketika aku di SMA juga aku ketika ada materi pelajaran baru ya aku pasti bisa nah itu biasanya dari motivasi diri sendiri gitu ya dan strategi belajar yang digunakan nah bagaimana strategi belajar yang digunakannya gitu apakah konsisten atau tidak gitu ya tekun atau tidak nah ini kembali lagi di lingkungan terdekatnya dibiasakan tidak untuk belajar konsisten tidak gitu ya akan berbeda ketika anak mungkin teman-teman sudah pasti tahu ya anak yang pintar akan kalah dengan anak yang rajin ya karena yang rajin itu konsisten setiap hari walaupun mungkin cuma setengah jam gitu ya baca buku tapi setiap hari cuma setengah jam doang gitu beda dengan yang oh pintar sekali baca juga aku ngerti gitu ya tapi kan bisa saja lebih memahami kalau yang rajin 30 menit setiap hari dia lebih mendalami, dia lebih nempel karena konsisten diulang-ulang, latihan ya seperti latihan karena ala bisa karena terbiasa. Nah, karena latihan setiap hari konsisten itu akan hasilnya lebih bagus dibanding yang hanya pintar saja. Ya lebih bagus dia pintar, dia juga rajin gitu ya itu. Ada juga faktor eksternal. Nih, lingkungan keluarganya memfasilitasi tidak untuk belajar. Oh, tidak ada meja belajar atau misalnya ketika belajar itu di ruang
TV, yang ada suara TV, yang makan di situ, nonton di situ, main di situ, ya berisik lah, tidak fokus lah, tidak konsentrasi, sehingga memang motivasi belajar, ya aku nggak bisa nih, nggak ngerti berisik gitu ya. Ya udahlah nanti lagi nunggu tidur. Ya nanti kan jadinya nggak ada gitu ya motivasi belajarnya. Kemudian pengaruh teman sebaya. Jelas ya kalau ini pengaruh teman sebaya. Kalau kita nempel sama tukang perfume, kita kan ketularan wanginya. Kalau kita nempel sama tukang ikan, kita akan ketempelan juga baunya. Nah, kalau itu ya. Kalau misalnya lihat teman sebelah baca buku terus, masa kita diam aja sih? Masa kita main HP gitu ya? Biasanya itu akan, oh kamu baca apa, itu tentang apa, jadi rada rasa ingin tahu supaya nyambung nanti ngobrol sama temennya, sama teman sebayanya, oh ya udah aku juga baca buku deh gitu ya. Terus ada juga dukungan guru dan sekolah serta sarana dan prasarana belajar, tentu ya, bagaimana, apakah gurunya hanya ngajarin aja, ceramah aja gitu ya, atau misalnya tadi sekolahnya mengadakan field trip gitu ya, mengadakan proses belajar di lapangan, gurunya mengajarkannya dengan berbagai media, dengan metode belajar yang beragam, sesuai dengan kebutuhan anak, karakteristik anak, apalagi Tridaya ini SPI ya, udah ada hasil psikotesnya gitu ya. Nah ini akan lebih tahu, oh gaya belajar dia nih auditory, dia akan lebih nempel kalau sambil dengerin musik atau sambil dengerin podcast. Oh dia gaya belajarnya visual, dia akan lebih mudah mempelajari ketika ada warna yang mencolok gitu ya, warna-warnanya menarik, atau video pembelajaran, video proses terjadinya fotosintesis gitu, atau terjadinya hujan tuh seperti ini, ada gambarnya, dia bisa lihat, atau secara langsung praktik dengan eksperimen misalnya ya, dengan eh, mendidihkan air gitu ya, di mana itu menguap, uapnya nanti menetes. Nah, itu kan proses terjadinya hujan tuh sama seperti itu misalnya. Contohnya kayak gitu. Anak tuh apa akan lebih mudah belajar ketika itu. Nah, itulah dukungan-dukungan guru, sarana prasarana yang memang mendukung sehingga motivasi belajar anak juga bisa meningkat. Nah, sekarang ini ada strategi meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama tadi, tentukan tujuan yang jelas ya. Bagaimana teman-teman gitu ya sebagai fasilitator proses belajar anak di tempat les atau bimbel itu adalah menetapkan tujuan belajar yang spesifik, realistis dan dapat dicapai atau SMART ya. Sudah tidak asing sepertinya teman-teman terkait metode SMART ini, di mana memang harus spesifik. Oh, targetnya kelas sekian itu harus menguasai apa saja, dirinci secara spesifik gitu ya, harus bisa menganalisis ini, harus bisa mengimplementasikan ini gitu ya, terukur jelas gitu ya, ada ukurannya, achievable, tercapai tidak nih sama anaknya gitu ya, apalagi kan sudah ada hasil psikotesnya, nanti kan teman-teman akan bisa membaca ya hasil psikotesnya, tercapai nggak ya oleh anak ini, oh berarti harus diturunkan nih, atau metodenya nih yang harus diubah supaya bisa tercapai gitu ya, si target target yang sudah terukur dan dispesifikannya relevan sesuai dengan tujuan awal gitu ya, untuk misalnya oh anak ini mau ke PTN di bidang teknik, berarti yang harus dikuasai itu adalah di fisika, kimia, matematika misalnya, itu yang di drill gitu. Dan time bond, ada batas waktunya untuk menetapkan ya Kak, supaya waktu itu target gitu. Jadi ada targetnya, kamu harus menguasai dalam waktu 1 bulan ya tentang rumus konsep dasar teori ini gitu ya. Latihan, latihan soal, penguasaan konsep teori, terus diulang-ulang, ditambah malah, atau waktunya pengerjaan latihan soalnya dipersingkat gitu ya. Itu tuh dengan latihan. Itu yang pertama, strategi yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Kemudian berikan reward dan penguatan positif ya, jelas. Jadi reward ini tidak berupa materi saja, tapi nanti mungkin ada ya di slide selanjutnya sesuai dengan jenjangnya gitu ya. Kalau di SD, SMP, SMA itu seperti apa? Tidak hanya berupa materi saja, tapi reward ketika proses itu terjadi, proses belajarnya dia mau berusaha, dia tekun,
pun, dia tidak terdistrak, tidak teralihkan perhatiannya dalam proses belajar, itu bisa dikasih reward juga. Walaupun mungkin hasilnya belum maksimal, tidak apa-apa, tapi diberi reward sebagai penguatan. Oh, dia tekun ya, dia fokus ya, dia konsen ya. Nah, seperti itu. Kemudian gunakan metode belajar yang, nah, tadi mungkin sudah banyak dibahas ya, dan saya yakin kalau para tutor di sini sudah menguasai ya mengenai metode belajar yang beragam, yang menarik, yang membuat anak juga lebih mau gitu ya mencobanya. Selanjutnya hubungkan ke kehidupan nyata gitu ya. Aplikasinya seperti apa sih gitu ya. Buat apa sih kita belajar perkalian sama pembagian gini? Nanti kalau misalnya kamu nih mau beli permen, harganya 250, disuruh ibu belinya 12, uangnya berapa yang kamu butuhkan? Nah, hal-hal yang kayak gitulah, yang mungkin bisa dikaitkan dengan kehidupan nyata gitu ya. Selanjutnya adalah bangun lingkungan belajar yang positif. Tadi, ketika anak memang, aduh aku bingung, sebelah mana bingungnya, kita gali, kita perdalam, lihat anaknya seperti apa, kesulitannya di sebelah mananya. Apakah memang di penguasaan teorinya, atau tadi ada kesulitan di diri dia sendiri, gitu ya. Tadi mungkin ada beberapa kesulitan belajarnya. Kita yang harus mengenali, gitu. Apakah memang ini anak karena memang eh, waktu bertahan fokusnya hanya 10 menit, gitu ya, di mana anak itu harusnya fokus itu usia dikali 3 ya. Jadi usia dia berapa? 6 tahun. Berarti dia harus bertahan maksimal fokus itu di 18 menit. 6 kali 3 gitu. Misalnya anak-anak 10 tahun nih, berarti maksimal harus fokusnya itu 30 menit. Gitu ya, 10 kali 3 itu batas maksimalnya. Apakah itu masalahnya di fokusnya atau ada masalah lain? Apakah ada di lingkungan sosialnya, ataukah misalnya lagi putus cinta, atau di rumahnya sering lagi dimarahin sama ibunya gitu ya, atau keinginannya tidak terpenuhi gitu ya, itu bisa mempengaruhi eh, proses belajar, sehingga kita yang harus menggali gitu ya. Ini kenapa ya anaknya kok susah memahaminya, susah mengertinya gitu ya. Sehingga kita ciptakan lingkungan apa yang dia butuhkan. Oh, dia sedang butuh didengarkan, sedang butuh elus misalnya ya, atau kepalanya dielus gitu ya. Kamu kan hebat, kamu kan bisa loh sebelumnya. Nah, hal seperti itu yang bisa dilakukan. Sini ada apabila di jenjang SD gitu ya. Biasanya di tahap ini anak itu sedang atau dipengaruhi oleh rasa ingin tahu dan pengalaman belajar yang menyenangkan, sehingga metode belajarnya juga harus menyenangkan gitu ya. Tentang eh, bisa berbasis project gitu ya, atau media-medianya yang lebih beragam gitu. Kemudian berikan penguatan positif, kemudian apresiasi gitu ya, pujian. Nah, libatkan peran orang tua karena anak SD itu belum, sudah mandiri tapi tidak masih perlu arahan dan bimbingan orang tua. Jadi memang perlu peran serta orang tua untuk mendukung pembelajaran di rumah. Tadi yang mungkin sudah saya bahas. Selanjutnya, berikan juga tugas yang melibatkan interaksi keluarga seperti eksperimen sederhana gitu ya, atau membaca buku bersama gitu ya. Ciptakan juga lingkungan yang mendukung untuk ini yang SD ya. Selanjutnya ini yang SMP. Ini kalau SMP itu sudah mulai mengalami perubahan psikologis ya, puber, psikologis dan sosial. Secara fisik mereka sedang masa adaptasi ya, sedang masa adaptasi dari tubuhnya yang mungkin belum, sebelumnya nggak kayak gini kok, jadi tumbuh beberapa bagian tubuhnya gitu ya. Dia sedang beradaptasi dengan tubuhnya, secara psikologis juga dia sedang adaptasi gitu ya, sehingga memang perlu metode belajarnya dilakukan dengan ya, dilakukan dengan menghubungkan tadi ke kehidupan nyata gitu ya, kasus-kasus nyata dalam materi pelajaran gitu. Kemudian bisa juga berbasis masalah atau problem based, beri kesempatan untuk mandiri dan lebih bertanggung jawab, seperti membuat tugas atau proyek
tertentu gitu ya kepada anak-anak di jenjang SMP. Tentunya juga untuk menetapkan target ya. Kembali lagi kalau target itu secara keseluruhan pasti harus menetapkan target. Nah, sama ya seperti tadi hubungkan bangun hubungan positif dan juga gunakan teknologi sebagai media belajar. Apalagi anak zaman sekarang ya tentunya tidak lepas dari teknologi. Jadi kita kaitkan juga teknologi sebagai media belajar. Nah, yang terakhir SMA. Untuk yang SMA ini sudah mulai mempersiapkan masa depan. Nah, jadi dorongannya harus lebih spesifik ke arah minat dan bakat mereka. Gitu. Eh, Minat dia kemana? Itu tuh harus mulai digali dari sekarang. Dia senangnya apa? Dia lebih senangnya ke membaca menulis, oh mungkin sepertinya ke arah sastra atau bahasa ya nantinya. Dia senang teknik gitu ya, yang konstruktif dan lain sebagainya, atau dia lebih senang ke hafalan gitu ya, bisa ke hukum, bisa ke kedokteran. Nah, itu tuh arah-arah sudah mulai mengarahkan ke minatnya gitu. Nanti kan ada hasil dari Siduktation mengenai hasil psikotes minat bakatnya untuk yang SMA, itu tuh mulai jadi acuan gitu ya. Diskusikan dengan anaknya, betul tidak, sesuai tidak gitu ya. Nanti itu bisa diskusikan untuk mengarahkan gitu. Target belajarnya. Kalau tadi kan target belajar SD itu lebih ke reward. Kalau SMP itu lebih ke bagaimana pengaplikasian di kehidupan nyata. Nah, kalau SMA itu lebih ke nantinya dia ke depannya akan kemana nih kerjanya, profesinya akan jadi apa gitu kita arahkan. Nah, menemukan tujuan belajarnya, jadi kita sebagai fasilitator. Kalau mungkin SD sama SMP kita bantu untuk buat target atau tujuan belajarnya. Kalau SMA itu kita fasilitator, kita arahkan, tapi yang menetapkan mereka gitu. Kemudian juga tetap ya menggunakan metode belajar yang interaktif, simulasi, role play gitu ya. Bagaimana mereka itu menguasai materi itu dengan cara mengajarkan ke teman-temannya gitu ya. Mungkin kalau misalnya membaca atau memahami saja itu ya sebatas pemahaman saja, tapi kalau misalnya kita bisa mengaplikasikan atau mengajarkan ke orang lain itu berarti memang individu itu benar-benar menguasai gitu ya materi pelajaran. Nah, itu yang bisa dilakukan juga. Kemudian pada komunitas atau eskul-eskul ya mungkin ini perannya sekolah gitu ya dan orang tua untuk mengarahkan minat dan bakat anaknya, serta beri kebebasan dalam pembelajaran, tapi tetap terarah ya gitu. Jadi fleksibilitas memilih cara belajar yang mereka sukai, tapi tetap sesuai dengan target atau tujuan belajarnya, gitu ya. Dukung juga eksplorasi minat mereka melalui kegiatan ekskul tadi. Nah, dan juga ini bangun rasa percaya diri ya, efikasi diri, kemandirian terutama gitu ya tadi. Target belajarnya tidak bukan dibantu lagi, tapi diarahkan. Mereka yang menetapkan apa yang ingin mereka capai, apa yang tujuan mereka belajar ikut bimbel tuh mau apa sebenarnya, untuk menguasai apa, untuk bisa apa. Gitu. Kita arahkan mereka yang menetapkan. Nah, ini perbedaan motivasi berdasarkan gender sebenarnya secara garis besar hampir sama, hanya saja mungkin untuk siswa laki-laki biasanya lebih ke kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas fisik gitu ya, lebih tertarik gitu. Atau kompetisi biasanya itu lebih tertarik gitu ya, meningkatkan motivasi. Kalau perempuan itu lebih ke relevansi emosional gitu ya. Bagaimana pendekatan-pendekatan kolaboratif gitu yang bisa dilakukan. Seperti itu barangkali untuk penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila terlalu cepat ya atau mungkin ada yang kurang dipahami. Nanti kita bisa diskusikan di sesi diskusi ya. Itu barangkali Teh Yuni nanti dilanjut ke Mbak Nadira. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya mungkin akan menambahkan beberapa hal dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Wina sebelumnya. Tadi seperti yang saya dijelaskan oleh Mbak Wina bahwa karakteristik permasalahan belajar pada siswa itu ada beberapa macam. Ada yang kaitannya dengan masalah kecerdasan dari siswa-siswa tersebut, kesulitan belajar membaca, menulis, berhitung, lalu
masalah dalam fokus dan konsentrasi serta hambatan motivasi atau emosi yang bisa mempengaruhi terkait proses belajar. Tadi sudah dibahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana permasalahan motivasi. Mungkin sekarang kita akan lebih detail terkait dengan fokus dan konsentrasi, gitu ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menambahkan bahwa ada beberapa strategi secara umum yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan belajar pada siswa. Nah, soal strategi secara umumnya adalah tadi bahwa kita harus bisa mengenali dan memahami terlebih dahulu secara cermat apa saja sih jenis-jenis gangguan belajar dan hambatan belajar pada siswa. Tapi ini juga harus disertai dengan adanya menghindari labeling pada siswa. Jadi jangan sampai ketika kita mengetahui bahwa oh dia autis, oh dia slow learner, oh dia ADHD. Hati-hati jangan sampai melabeling siswa-siswa tersebut karena ini bisa mengakibatkan adanya pembatasan dari kemampuan yang ditampilkan oleh siswa karena misalnya dia sudah terlanjur label oh karena aku ADHD jadi aku pasti nggak akan bisa fokus gitu. Nah, label ini yang harus sangat dihati-hatikan untuk diberikan kepada siswa begitu. Kemudian tentu juga ada pembelajaran yang harus uh, memenuhi aturan gitu ya, tetap harus ada aturan yang tegas, tapi juga tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu lemah. Nah, lalu kita juga perlu memahami dan mengetahui terkait dengan tahap-tahap perkembangan siswa masing-masing. Di bahan bacaan yang sudah di-share, barangkali sudah dilihat ya, ada milestone perkembangannya dari siswa SD, bagaimana usia 6 sampai 7, 7 sampai 8 dan sebagainya hingga siswa SMA itu perkembangannya berbeda-beda, baik dari hal kognitif, motorik, dan segala sebagai macamnya, sehingga ketika kita melakukan pembelajaran tentu perlu divariasikan kegiatannya sesuai dengan tahap pembelajaran dari masing-masing siswa. Lalu kita juga perlu memberikan feedback dan penghargaan pada siswa secara continue dan juga secara konsisten. Misalnya jika dia memberikan hasil yang baik, untuk kita beri feedback positif, dan jika dia melakukan hasil yang kurang baik, berarti kita berikan feedback secara negatif seperti itu. Dan kita juga tentu harus bisa meredakan bagaimana emosi siswa agar tetap kooperatif. Misalnya jika dia tiba-tiba mengamuk atau seperti apa, itu tentu harus ditenangkan dulu sebelum kita bisa mulai ke pembelajaran. Dan yang perlu dilakukan juga adalah kita perlu memiliki catatan atau jurnal kemajuan siswa terkait tidak hanya tentang proses pembelajarannya, tapi juga mungkin kita bisa mencatat dengan kondisi-kondisi yang dimilikinya, misalnya apakah ada karakteristik, misalnya tadi terkait dengan konsentrasinya, apakah sebelumnya konsentrasinya bisa hanya 3 menit, sekarang dia sudah bisa 10 menit, itu kan berarti ada kemajuan. Gitu. Itu perlu ada catatan juga sehingga kita sendiri sebagai pengajar bisa melihat gitu adanya perkembangan atau ada kemunduran, dan jika ada kemunduran barangkali bisa kita konsultasikan lebih lanjut, kita diskusikan dengan orang tua, diskusi dengan psikolog juga apakah ada masalah khusus yang mempengaruhi pembelajaran siswa. Dan terakhir juga tidak hanya saat belajar dan les, siswa juga pasti butuh untuk bermain, rekreasi, dan menjalin relasi interpersonal dengan rekan-rekannya. Walaupun memang di bimbel di pendidikan non formal pasti lebih terbatas gitu ya dibandingkan dengan di pendidikan formal, tapi tetap perlu ada membiarkan siswa-siswa untuk menjalin relasi begitu. Dan terakhir, kita juga bisa menerapkan metode belajar yang sifatnya multisensori, terutama terkait dengan gaya belajar apa sih yang sesuai dengan siswanya, apakah gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik, yang mana hasilnya nanti bisa dilihat dari laporan hasil psikotes yang sudah dilakukan, gitu. Kalau seperti itu. Nah, sekarang mungkin kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan salah satu masalah yang paling sering muncul pada siswa-siswa ketika belajar, yaitu adalah masalah fokus dan konsentrasi. Nah, oke. Baik, sekarang mungkin kita akan bahas terkait dengan masalah fokus dan konsentrasinya. Di sini, fokus dan konsentrasi itu adalah dua hal yang berbeda, gitu ya. Nah, fokus itu adalah bagaimana sih kemampuan seorang anak, kemampuan seorang individu untuk bisa memusatkan perhatiannya pada suatu kegiatan tanpa terdistraksi, tanpa teralih oleh hal-hal lain yang tidak seharusnya.
Nah, sementara kalau konsentrasi itu adalah bagaimana seorang anak bisa mempertahankan si perhatian itu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perkembangan masing-masing. Nah, ketika seseorang anak memiliki masalah fokus dan konsentrasi, berarti biasanya yang dia tampilkan adalah dia mudah terdistraksi, mudah teralih, dan sering kehilangan arah ketika belajar. Lalu, ketika anak punya masalah konsentrasi, dia juga jadi sulit mempertahankan perhatian dalam waktu yang lama. Biasanya jadi baru juga sebentar sudah tiba-tiba ingin beralih kepada hal yang lain. Seperti itu. Nah, masalah fokus dan konsentrasi ini sangat penting dalam proses belajar karena kalau kita ibaratkan sebagai pintu, nah, fokus ini atau atensi bahasa Inggrisnya itu seperti pintu dari proses pembelajaran. Nah, kalau pintunya belum terbuka, maka seorang anak akan sulit sekali untuk menyerap informasi yang baru. Jadi kalau kita bisa fokus, berarti kita bisa membuka si pintu tersebut sehingga informasi yang diberikan oleh guru-guru itu bisa masuk, bisa diproses dalam proses encoding ini, lalu setelah itu bisa disimpan dan sehingga akhirnya bisa diterapkan kembali, bisa diingat kembali ketika dibutuhkan. Jadi ini sangat penting ya ketika kita bisa fokus dulu, memusatkan dulu pada informasi yang sedang disampaikan, kemudian dipertahankan si perhatiannya sehingga kita bisa memproses informasi yang sedang masuk tersebut untuk kemudian disimpan dan kemudian dipakai seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa perkembangan dari fokus dan konsentrasi siswa jika kita pertimbangkan dari SD, SMP, dan SMA. Sebetulnya kalau detailnya untuk perkembangan siswa-siswa sudah bisa dibaca di modul bacaan yang sudah di-share, tapi mungkin ini ada sedikit ringkasan singkat gitu ya, bahwa untuk siswa SD, siswa SMP, dan SMA itu ada beberapa karakteristik yang berbeda. Misalnya kalau untuk siswa SD, itu biasanya rentang perhatiannya masih sangat pendek dan masih sangat mudah terdistraksi. Gitu. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Wina bahwa pada umumnya perkembangan fokus dan konsentrasi anak-anak itu adalah usia mereka dikali 3. Jadi ketika anak usia 6 tahun, berarti maksimalnya mereka bisa memusatkan perhatian selama 18 menit kurang lebih begitu. Nah, kalau anaknya usianya 18 tahun, berarti 18 tahun dikali 3, gitu. Itu maksimal secara optimal seseorang bisa mempertahankan fokus dan perhatiannya. Tuh, nah, kalau untuk masih SD, berarti kan usianya juga masih kecil, berarti rentang perhatiannya pun masih pendek dan masih mudah terdistraksi, sehingga sangat membutuhkan adanya bimbingan dari luar agar bisa fokus lebih lama. Nah, fokus ini juga ada kaitannya dengan kemampuan perkembangan kognitif dari anak-anak, dari siswa-siswa. Karena kalau tugasnya terlalu sulit, anak-anak juga akan sulit memfokuskan perhatiannya pada tugas tersebut. Jadi harus sesuai dengan apa yang perkembangannya. Jadi perkembangan kognitifnya harus sudah sesuai dengan tugas-tugas yang diberikannya. Nah, kalau untuk siswa SD biasanya memang sudah bisa belajar mengikuti instruksi dan menyelesaikan tugas, terutama pada tugas-tugas yang sifatnya sederhana dan terutama yang masih bersifat konkret, yang masih bisa dilihat secara langsung, bisa dipegang secara langsung gitu. Kalau bisa ada contohnya seperti itu. Lalu kalau untuk perkembangan fokus dan konsentrasi pada siswa SMP itu memang sudah lebih meningkat durasinya, walaupun memang masih sangat dipengaruhi juga oleh gangguan dari eksternal karena biasanya di masa SMP ini sudah mulai ada pubertas gitu ya. Tadi saya sempat lihat ada yang kesan-kesannya adalah mendampingi siswa menghadapi pubertas. Nah, pubertas ini biasanya memang sudah mulai muncul di SMP, itu sangat mempengaruhi juga terkait dengan fokusnya. Dan biasanya memang sudah bisa lebih lama mempertahankan perhatiannya daripada siswa SD. Ketika di SMP ini, untuk siswa-siswa sudah mulai bisa menangani tugas yang lebih kompleks, yang lebih sulit, dan sudah lebih abstrak, walaupun memang belum sepenuhnya abstrak. Jadi kadang-kadang masih butuh contoh, kadang-kadang masih butuh apa yang bisa dilihat, seperti itu. Dan biasanya ketika di usia SMP ini, anak-anak sudah mulai bisa multitasking, melakukan kegiatan beberapa
beberapa kegiatan sekaligus dalam waktu yang sama, walaupun memang masih terbatas, misalnya dalam satu dua hal saja. Jadi sambil mendengarkan, sambil mencatat, atau sambil mengerjakan, sambil berpikir seperti itu. Nah, kalau untuk siswa SMA, nah siswa SMA tentu dengan perkembangan usianya pasti sudah harusnya bisa mempertahankan perhatiannya sudah lebih lama lagi dibandingkan dengan siswa SD dan siswa SMP. Dan biasanya sudah lebih intens fokusnya. Walaupun memang kalau di siswa SMA yang paling mempengaruhi itu adalah gangguan teknologi karena biasanya di usia segini sedang sangat gencar-gencarnya relasi dengan teman sebaya sehingga menggunakan HP itu sangat menarik perhatian gitu, sangat mendistraksi. Dan biasanya ketika di usia SMA ini fokus itu biasanya ketika sudah dikaitkan dengan minat-minat pribadi yang sudah muncul. Jadi barangkali nanti kalau hasil tes minat bakatnya sudah keluar, nah ini juga berpengaruh terhadap fokus yang ditampilkan oleh siswa. Jika hal ini berkaitan dengan minatnya, dia akan lebih fokus dibandingkan jika tidak berkaitan dengan minatnya. Dan berkaitan juga dengan perkembangan kognitifnya si anak SMA, yang mana pemikiran abstraknya itu sudah lebih berkembang sehingga sudah bisa menganalisis itu tanpa harus melihat bendanya secara langsung dan juga sudah bisa secara jangka panjang untuk membuat rencana terkait dengan tujuan akademik, misalnya terkait nanti mau kuliah di mana. Nah, itu akan berkaitan juga dengan kemampuan fokusnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang bisa dilakukan dalam meningkatkan fokus dan konsentrasi secara umum sebetulnya tentu pasti harus bisa menyesuaikan durasi fokus dengan perkembangan anaknya, dengan perkembangan usianya, dan umumnya adalah kita harus mengurangi distraksi, mengurangi gangguan yang mungkin muncul selama proses pembelajaran. Jadi kita harus memastikan bahwa lingkungan belajar itu bebas dari kebisingan, bebas dari misalnya ada suara kipas yang cetak-cetak, bebas dari suara teriak-teriak, atau bebas juga secara visual, jadi tidak terlalu banyak barang-barang yang berantakan. Itu kalau memungkinkan seperti itu. Dan itu harus dibatasi juga penggunaan gadget yang tidak diperlukan selama sesi belajar, karena biasanya gadget ini bisa sangat mengganggu perhatian siswa. Lalu terkait dengan pendekatan multisensori ya tadi yang sempat disampaikan, kita akan sangat penting juga untuk menggunakan alat bantu visual, misalnya menggunakan kartu ringkasan, jadi kayak flashcard seperti itu, atau highlight atau mewarnai teks-teks yang penting. Barangkali misalnya kalau di metode pembelajaran mungkin bisa menggunakan spidol yang warnanya berbeda, atau menggunakan diagram atau bagan untuk bisa lebih dipahami, bisa lebih fokus kepada hal yang lebih menarik gitu ya, sudah lebih bisa dilihat dibandingkan jika hanya didengar saja. Kemudian yang bisa dilakukan juga adalah si alat bantu visual ini, salah satu contohnya itu menggunakan sistem agenda atau checklist untuk membantu anak-anak ini mengorganisir tugas dan juga materi yang sedang dipelajari. Misalnya ketika kita sedang mempelajari satu materi, satu bab gitu ya, kita bisa list dulu beberapa poin-poin yang pentingnya apa saja sih, kita tuliskan di papan tulis, sehingga anak-anak juga akan bisa fokus bahwa oh sekarang ini dari satu pertemuan ini ada 4 materi yang dibahas, berarti kita sudah bahas sampai 2 materi, itu akan membantu anak untuk fokus karena itu sudah lebih spesifik gitu ya, bahwa dia bisa mempertahankan perhatiannya dalam 2 materi lagi gitu, seperti itu. Dan yang bisa dilakukan juga secara umumnya adalah kita memberikan batasan waktu atau target yang jelas, karena tadi sudah sempat disinggung juga terkait dengan metode SMART. SMART ini tidak hanya berkaitan dengan motivasi, tapi juga bisa sangat membantu untuk perkembangan fokus dari siswa-siswa. Kalau ada target yang spesifik dan ada batasan waktunya, itu akan sangat membantu siswa agar bisa mempertahankan perhatiannya. Gitu. Misalnya kita bisa menggunakan timer atau alarm sebagai tantangan untuk menyelesaikan soal, atau bisa juga dengan target-target tadi ya, misalnya kita target 10 soal dulu, 5 soal dulu, seperti itu. Sehingga ada target yang jelas yang bisa diekspektasikan oleh siswa-siswa sehingga jadi mereka tidak terlalu mengawang gitu, kapan ya, sampai berapa lama lagi ya gitu. Tuh. Nah, kemudian kalau kita pecah lebih lanjut terkait dengan perkembangan dari tiap siswa tiap jenjang.
Nah, mungkin untuk siswa SD ada beberapa hal yang bisa dilakukan karena mereka ini masih sangat butuh bermain gitu ya. Jadi tentu perlu bisa menggunakan metode pelajaran yang lebih interaktif gitu kan, terkait dengan perkembangan siswa SD yang masih sangat ingin bermain, masih tinggi gitu ya kebutuhan bermainnya. Jadi untuk pembelajaran yang lebih memudahkan anak agar tetap fokus, misalnya dengan menggunakan permainan. Lalu bisa juga gunakan alat bantu visual seperti gambar, grafik, atau media interaktif lainnya. Jadi yang bisa dilihat karena tadi siswa di usia SD ini masih perkembangan kognitifnya itu masih konkret. Jadi masih harus ada barang yang bisa dilihatnya. Kemudian tentu harus membatasi gangguan dan juga menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi bagaimana sih si ruang belajarnya itu harus rapi, harus bebas dari suara-suara yang berisik gitu. Dan bisa juga tadi menggunakan warna-warna yang cerah untuk bisa menstimulasi fokusnya. Jadi kalau ada materi yang penting mungkin kita bisa gunakan warna yang merah misalnya, atau biasanya untuk rumus pakai warnanya warna biru gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang bisa dilakukan juga, kita bisa menerapkan teknik belajar Pomodoro. Barangkali mungkin ada yang sudah familiar ya. Nah, ini sudah bisa diterapkan kepada siswa sejak usia SD sebetulnya. Tuh. Tapi memang akan lebih cocok lagi kalau disesuaikan juga dengan si batas maksimal durasi fokusnya seperti apa. Tuh. Nah, misalnya dengan cara kita batasi untuk 25 menit fokus dulu, lalu kemudian 5 menit istirahat, nanti lanjut lagi 25 menit untuk fokus kembali. Dan selama waktu 5 menit, anak-anak karena masih sangat tinggi kebutuhan geraknya, jadi bisa diajak untuk bergerak juga ketika lagi istirahat gitu. Nah, tapi ya balik lagi perlu disesuaikan dengan perkembangan fokus dari masing-masing usia anak. Kalau anaknya masih kelas 1 SD, berarti maksimal 20 menit gitu, jangan sampai 25 menit gitu. Seperti itu. Kemudian yang bisa dilakukan juga adalah kita latih mindfulness dan relaksasi sederhana. Misalnya tadi, seperti yang sudah kita lakukan sebelum ini, kita bisa ajak anak-anak untuk melakukan latihan pernafasan atau gerakan peragangan sebelum belajar, atau di tengah-tengah pembelajaran. Jadi misalnya tadi 25 menit fokus, 5 menit istirahat, ini kita lakukan untuk latihan pernafasan, peregangan dulu sebelum akhirnya bisa fokus kembali. Nah, yang bisa dilakukan juga adalah kita menggunakan teknik visualisasi karena anak-anak ini masih sangat konkret seperti itu. Jadi harus dibayangkan sih bagaimana kalau mereka bisa mengerjakan tugas dengan baik. Jadi akan lebih memudahkan anak untuk, oh iya, aku kalau mengerjakan dengan baik itu berarti aku harus perhatiin terus kakaknya seperti itu. Dan karena di usia SD masih sangat tergantung oleh eh, lingkungan gitu ya, yang bisa kita berikan adalah memberikan reward atau penguatan positif atau apresiasi kalau mereka bisa berusaha untuk tetap fokus. Misalnya kita bikin challenge gitu ya, siapa coba yang bisa mengerjakan tanpa gangguan selama 10 menit tuh. Nanti kita juga apresiasi, oh tadi kamu berusaha sampai selesai ya, atau walaupun misalnya tadi sempat teralih gitu ya, kita bisa tetap apresiasi si usahanya yang sudah dia tampilkan. Tadi nggak apa-apa sih kamu sempat teralih, tapi tadi kamu udah berusaha sampai semaksimal itu. Nanti untuk berikutnya bisa berusaha lebih lagi ya. Gitu. Kemudian mungkin kalau untuk siswa SMP yang bisa diterapkan adalah karena untuk siswa SMP ini kemandiriannya sudah harus lebih meningkat dibandingkan ketika SD. Anak-anak SMP ini sudah mulai bisa kita ajarkan untuk melakukan manajemen waktu dan prioritas. Jadi kalau sebelumnya mungkin kita yang menuliskan to-do list atau jadwal materi yang diberikan hari ini, siswa-siswa bisa menuliskan sendiri di buku catatannya. Dan kita juga bisa membantu siswa untuk menyusun target belajar yang lebih realistis. Misalnya, kalau sekarang kamu kira-kira bisanya ngerjainnya berapa soal? 10 soal, 15 soal, atau berapa soal? Nanti dia yang bikin komitmen sendiri gitu. Sehingga dia juga akan lebih fokus sendiri dengan tugas-tugas yang sedang dikerjakan.
Lalu kembali dengan perkembangan teknologi, pasti anak-anak SMP ini juga tetap harus dihindarkan gitu ya dari gangguan gadget. Dan misalnya kalau SD mungkin gadgetnya masih bisa dipegang sama orang tuanya atau masih bisa dititipkan. Kalau yang SMP kan mungkin sudah pengen megang gadgetnya sendiri, jadi bisa coba gadgetnya di nonaktifkan dulu, atau misalnya kita bisa terapkan aturan no gadget selama belajar gitu, sehingga bisa membantu siswa-siswa untuk tetap fokus tanpa teralih pada hal yang lain. Nah, kemudian karena kalau di siswa SMP ini biasanya kebutuhan sosialnya sudah lebih tinggi, jadi kita bisa mulai menerapkan ada metode diskusi, tanya jawab atau role playing, sehingga fokusnya itu tidak hanya bersifat satu arah saja, tapi dia bisa fokus sama teman-temannya juga untuk diskusi. Lalu untuk menerapkan variasi aktivitas, misalnya awalnya dia cuma menulis saja, mungkin bisa sambil ditanya, sehingga kalau ditanyakan berarti dia fokusnya harus lebih ini lagi ya. Kadang kalau kita ditanya itu suka apa nih gitu. Jadi kalau itu akan lebih fokus gitu. Nah, kemudian karena untuk siswa SMP ini sudah mulai ada yang mengalami pubertas, kita juga bisa mulai melibatkan adanya emosi dalam pembelajaran. Jadi kita kaitkan dengan pengalaman pribadi atau isu-isu yang dekat dengan mereka. Tadi sama seperti yang motivasi, misalnya ini tuh manfaatnya buat apa sih kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu akan memudahkan anak-anak juga untuk tetap fokus pada materi yang sedang diberikan. Dan kita juga bisa menggunakan cara storytelling, jadi seolah-olah kita sedang menceritakan sehingga materi itu lebih menarik buat anak-anak gitu. Jadi karena mereka lebih tergugah si emosinya gitu. Dan selain itu kita bisa ajak teknik relaksasi yang lebih terstruktur gitu ya, seperti yang tadi misalnya latihan mindfulness sederhana seperti fokus pernafasan selama dalam waktu yang lebih lama. Kalau tadi yang SD mungkin kita cuma tarik nafas saja atau gerak-gerak saja. Nah, kalau untuk yang SMP mungkin sudah bisa diajak mindfulness yang lebih terstruktur gitu. Nah, kemudian yang bisa dilakukan juga agar melatih fokusnya, kita bisa sambil latihan, misalnya mengingat, mengulang kembali informasi yang sudah dipelajari seperti apa, gitu, sehingga mereka menyadari bahwa oh aku tuh harus memperhatikan ya supaya aku bisa ingat apa sih yang tadi disampaikan seperti itu. Hmm. Nah, kemudian yang untuk siswa SMA, kalau untuk siswa SMA mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan kemampuan untuk mempertahankan fokus yang sudah lebih lama, kita bisa berikan juga kemandirian kepada siswa-siswa ini untuk fokus untuk mengerjakan sendiri dalam batas waktu sekitar 45 sampai 60 menit sebelum beristirahat, karena kan harusnya fokusnya sudah lebih panjang. Bisa juga kita pakai teknik eat the frog. Jadi sebetulnya teknik untuk fokus ini tidak hanya kita bisa mulai dari yang mudah dulu, ya, tapi bisa juga kita pakai teknik yang lebih sulit dulu yang kita pakai. Karena kalau kita mulai dengan teknik yang lebih sulit, kita akan lebih bisa mengukur kira-kira kemampuan kita tuh segimana sih, sehingga akhirnya lebih fokus untuk mengerjakannya gitu. Jadi ini bisa dipakai dua-duanya ya, bisa mau yang lebih sulit dulu, bisa mau yang lebih mudah dulu gitu. Nah, kemudian tadi terkait juga motivasi internal itu sangat penting, karena kalau motivasinya nggak ada akan sulit sekali ya bagi anak-anak untuk fokus. Jadi kita perlu menumbuhkan dulu motivasi dari siswa-siswanya, kaitkan dengan tujuan jangka panjang mereka seperti apa, kaitkan dengan nanti bagaimana sih perasaan mereka jika ini berhasil, sehingga kalau sudah ada minatnya nanti akan lebih mudah juga untuk fokusnya begitu. Nah, kemudian yang bisa dilakukan juga adalah menggunakan teknik variasi belajar, misalnya tadi dengan diskusi kelompok, karena di SMA apalagi pasti kebutuhan sosialisasinya jauh lebih tinggi, sehingga diskusi kelompok sangat memungkinkan untuk meningkatkan siswa agar fokus kepada materinya. Gitu. Lalu kita juga bisa mungkin mengajarkan teknik-teknik membuat catatan yang lebih terstruktur supaya lebih
menarik, supaya lebih mudah dilihat, supaya lebih mudah untuk dipelajari, misalnya pakai mind mapping, pakai quarter notes, atau pakai warna-warna di highlight, atau seperti apa. Itu sehingga siswa-siswa bisa lebih fokus juga mempertahankan perhatiannya kepada materi yang sedang dipelajari. Dan yang terakhir, kembali kita bisa latih manajemen stres dan relaksasinya, supaya karena kan biasanya kalau di usia ini perkembangan emosinya sedang sangat menggebu, jadi mungkin bisa diajak untuk relaksasi dulu sebelum belajar. Lalu eh, kita mungkin bisa memberikan penenangan misalnya, supaya tidak terlalu membandingkan dengan teman-teman di sosialnya, karena biasanya kalau di usia ini sangat membandingkan diri dengan lingkungan sosial gitu. Jadi eh, kita bisa melakukan pendekatan informal juga kepada siswa-siswa supaya bisa lebih mengatur emosi, sehingga ketika belajar pun bisa lebih fokus seperti itu. Dan yang terakhir mungkin kita juga bisa, selain memperhatikan pertimbangan dari bagaimana sih kemampuan uh, perkembangan durasi fokus dan konsentrasi pada siswa dari berbagai usia, dari berbagai jenjang, kita juga bisa mempertimbangkan perbedaan dari karakteristik laki-laki atau perempuannya. Misalnya kalau laki-laki biasanya lebih fokus kalau ada tantangan atau kompetisinya, sementara kalau perempuan lebih mudah terdistraksinya kalau ada hal-hal yang emosional. Jadi kalau dikit-dikit moodnya keganggu, itu lebih mudah eh, terpantik gitu ya. Nah, kalau laki-laki kemudian dia akan lebih mudah jika fokusnya itu kalau ada target yang jelas, dan biasanya memang perlu ada aktivitas fisik yang lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Nah, kalau siswa perempuan, karena biasanya untuk ketertarikan untuk berceritanya lebih tinggi, jadi kita bisa sambil pantik si emosinya untuk sambil bercerita, sehingga dia bisa fokus pada materi, dan juga terkait dengan emosinya yang lebih mudah tergugah dibandingkan laki-laki. Tentu kita juga perlu memberikan ruang bagi siswa-siswa untuk mengekspresikan perasaannya supaya bisa lebih tenang saat proses belajar. Kurang lebih seperti itu untuk strategi yang bisa kita gunakan dalam mengatasi permasalahan fokus dan konsentrasi pada siswa. Gitu. Ya, mungkin itu saja materinya terkait dengan permasalahan fokus dan konsentrasi. Baik, wah luar biasa ya. Kasih aplaus teman-teman buat Mbak Wina dan Mbak Nadira. Wah luar biasa ya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu di pelatihan berikutnya. Amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh.